Baik, selamat sore kakak-kakak peserta PKG PJOK Kabupaten Flores Timur yang hebat. Salam PJOK. Jaya, jaya. Baik, selamat bertemu lagi di sesi tatap muka kita yang ke-18 hari ini. Kita sudah lakukan segala proses sehingga sampai di sini kita sudah di sesi tatap maya yang ke-18. Itu artinya bahwa kita hampir selesai ya Kak. Tetap semangat dalam perjuangan dalam kebersamaan ini hingga kita mencapai di akhir secara bersama dengan semangat ya Kak. Sebelum kita memulai kegiatan tatap maya kita sore hari ini, mari kita membuka kegiatan kita dengan doa. Kakak Fandi ya, Kakak Fandi boleh bawakan kita dalam doa pembukaan ini. Oke, baik kakak. Siap, dengar ya? Ya, bisa dengar suara. Mari teman-teman, marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Mohon izinkan untuk saya membawakan doa ini sesuai dengan keyakinan saya, agama Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur berlimpah kami panjatkan kehadirat-Mu. Atas berkat dan rahmat-Mu, Engkau telah menuntun kami selama perjalanan hidup kami teristimewa pada hari ini. Ya Tuhan, sekarang kami mau mengikuti kegiatan kami, kegiatan tatap maya yang kesekian kalinya. Kami mohon, sertailah kami dalam seluruh rangkaian kegiatan kami ini, agar apa yang kami peroleh bisa kami terapkan dalam lingkungan belajar kami masing-masing. Nama-Mu yang kudus ya Tuhan kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih, saya kembalikan Kak. Baik, terima kasih Kakak Fandi atas doa di sesi pembukaan ini. Kakak mohon izin untuk saya share screen materi kita di sore hari ini. Sudah bisa terlihat ya Kak slide-nya? Sudah Kakak. Oke, siap. Baik, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kakak kelas 3 PKG PJOK Kabupaten Flores Timur yang hebat. Ketemu lagi di ruang tatap maya kita hari ini. Di tatap maya kita yang ke-18. Hari ini ada dua agenda yang kita akan berdiskusi bersama, yaitu yang pertama terkait dengan umpan balik RTL, rangkaian tindak lanjut yang kemarin kita sudah lakukan, dan akan satu lagi yaitu pengantar bukti karya. Kita akan berproses selama 2 JP ya Kak. Sebelum kita mulai aktivitas kegiatan kita hari ini, boleh kita melihat kesepakatan kita bersama, yaitu menyalakan kamera, mematikan mikrofon apabila ada teman yang berbicara, hadir seutuhnya, kita menghargai waktu bersama, boleh memaksimalkan fitur chat, klik raise hand apabila hendak berbicara, dan segala gangguan teknis itu suatu hal yang wajar Kak. Ini kesepakatan kita
mari kita berproses secara bersama dalam ruangan ini. Tentunya kita sudah membuat rencana tindak lanjut ya Kak. Jadi untuk rencana tindak lanjut yang kemarin kita sudah lakukan. Kali ini kakak boleh berbagi pengalaman dalam membuat rencana tindak lanjut itu. Di dalam berbagi ini bisa menceritakan, menyampaikan terkait dengan mungkin ada tantangan yang dihadapi oleh kakak, terus bagaimana mengatasi tantangan tersebut, terus mungkin hal-hal baik apa yang pada saat kakak melakukan RTL itu, terus bagaimana proses kedepannya dengan rencana tindak lanjut yang kakak buat ini. Mungkin saat ini saya beri kesempatan kepada kakak untuk boleh berbagi pengalaman terkait dengan rencana tindak lanjut yang telah kakak lakukan ini. Mungkin waktu dan kesempatan saya berikan kepada kakak untuk kita saling berbagi ya. Kita saling berbagi pengalaman sehingga menjadi motivasi bagi kita secara pribadi dan juga motivasi bagi kakak-kakak yang lain. Apabila program yang kita luncurkan, rencana tindak lanjut yang kita canangkan di sekolah kita mungkin menjadi inspirasi bagi kakak-kakak yang ada di sekolah lain. Mungkin saat ini kita boleh berbagi pengalaman dalam membuat RTL ini, Kak. Dalam berbagi ini, kakak-kakak ada yang bisa menyampaikan langsung dan juga ada yang boleh menyampaikan mengetik di link drive. Akan saya kirimkan di kolom chat link drive-nya. Nanti kakak-kakak boleh bisa menyampaikan langsung dan juga boleh menyampaikan di link drive yang dikirimkan ini. Dengan cara mengetik di link drive ini, Kak. Kalau yang boleh berbagi dengan menyampaikan langsung juga boleh, Kak. Itu link drive-nya saya sudah bagikan. Di situ ada kakak-kakak menuliskan nama, lalu dalam berbagi umpan untuk pengalaman berbaginya itu diisi di umpan balik peserta. Di situ kakak-kakak boleh menulis pengalaman pada saat membuat RTL, rencana tindak lanjut yang telah kakak-kakak lakukan dan sudah diupload di dalam LMS, Kak. Waktu dan kesempatan saya berikan untuk boleh kita berbagi pengalaman dalam membuat RTL ini. Ada yang boleh menyampaikan langsung? Boleh. Yang boleh menyampaikan langsung silakan raise hand untuk menyampaikan dan berbagi pengalaman dalam ruang ini. Kakak Hen bisa menyampaikan langsung, boleh kakak? Oke, halo. Siap, silakan kak, dengar suaranya. Oh baik, saya pikir belum, tapi pas saya masuk memang kebetulan suruh sampai sini sehingga sesuai dengan kesempatan dan juga kita tahu penjelasan sebelum seperti apa, cuman ini artinya saya boleh mempertanggungjawabkan karena tugas itu saya sudah kirim ya Pak Fasile. Sehingga kalau menurut saya tidak sempurna juga yang saya buat itu. Terus terang dalam proses merancang ya RTL ini, kalau menurut saya boleh katakan susah gampang lah.
Karena hal semacam ini mungkin selama ini sudah pernah kita lakukan, tapi tidak seperti yang sekarang kita rasakan. Tapi untuk sementara memang mau tidak mau, bisa dan tidak bisa kita harus buat. Yang pertama terus terang saya mungkin baru merasakan ya, saya belum bisa katakan 100% ya saya baru merasakan, tapi di saat kita melakukan RTL ini, satu hal positif yang menurut saya itu seperti dia melatih kita supaya kita bisa karena dari bisa itu memang contoh contoh untuk sementara Bapak sebagai kita untuk pada saat kemarahan RTL itu seperti itulah yang kami alami. Kakak Hen, mohon maaf suaranya kekecilan, Kak. Oh begitu ya? Nah, mungkin Sudah. sudah. Jadi begini Pak Fasil, menurut saya itu susah gampang. Karena apa? Memang sih pernah kita lakukan, tapi dalam proses pelaksanaan yang kita lakukan itu tuh terus terang saya sendiri sebagai peserta. Sehingga pada kesempatan ini dengan menyusun rancangan seperti ini, dan saya mengalami bahwa saya memang sebagai pelakunya. Bagaimana cara kita mengakomodir peserta dalam hal proses kita menyusun rancangan tersebut. Sehingga di situ kita sebagai narasumber lah, boleh kita katakan sebagai narasumber, kita membuat rancangan RT. Mungkin kendala jaringan ya, Kak. Kakak Hen suaranya hilang. Baik, jadi mungkin sebelum nanti baru Kakak Hen bisa melanjutkan terkait dengan pengalaman berbaginya tadi, umpan balik terhadap RTL-nya tadi. Hanya Kakak Hen sudah menyampaikan tadi bahwa suatu hal yang kita lakukan selama ini, yang menurut Kakak Hen, pengalaman Kakak Hen, bahwa selama ini Kakak Hen bertindak sebagai peserta. Tetapi bagaimana pada saat ini kita sebagai dianggap sebagai pembawa materi ya, bagaimana kita bisa memberikan materi, apa ide pikiran yang ada di kita, lalu kita berbagi kepada rekan sejawat dan juga kepala sekolah di sekolah kita masing-masing. Hanya kita berbagi kepada orang lain. Nah, ini maka kita membutuhkan punya kemampuan, dan di sini saya yakin kakak-kakak semua memiliki kemampuan itu. Cuman dalam prosesnya kita harus perlu banyak melakukan bagaimana berbagi pengalaman, berbagi ide-ide untuk bisa mengembangkan diri dan juga mengembangkan orang lain. Terkait rencana tindak lanjut kita ke depan dalam proses ini nih. Mungkin sebelum dari Kakak Hen untuk bisa karena kesulitan jaringan sehingga beliau kehilangan suara ya. Mungkin saya beri kesempatan kepada kakak yang lain boleh menyampaikan berbagi pengalaman dalam membuat rencana tindak lanjut ini. Saya mencoba untuk menulis itu tentang bagaimana kakak mengalami sebuah tantangan dalam membuat rencana tindak lanjut, apakah ada tantangan yang dihadapi, dan juga bagaimana kakak mengatasi tantangan tersebut sehingga rancangan program yang kakak buat, rencana tindak lanjut ke depannya yang kakak buat itu, dan bisa menyampaikan kepada rekan-rekan sejawat dan kepala sekolah dari warga sekolah sehingga mereka bisa menerimanya dan untuk bisa sama-sama melakukannya. Kira-kira di sini saya beri kesempatan kepada kakak-kakak untuk bisa berbagi
pengalaman terkait dengan rencana tindak lanjut yang kakak-kakak sudah lakukan ini. Atau mungkin dari kakak Ronald, saya lihat kakak Ronald punya judul programnya bagus ya. Kalau kakak Hen punya tadi juga bagus. Jadi dalam membuat programnya, kalau kakak Haris punya dia menggunakan SEM ya, kakak Haris. Untuk rancangan program rencana tindak lanjutnya kakak Haris kembangkan melalui SEM. Boleh kakak Haris, kalau kakak Ronald punya ini terkait dengan tradisi yang ditinggalkan, permainan tradisional ya, judul programnya tradisi yang ditinggalkan, permainan tradisional. Bagus sekali. Sehingga dalam rancangan di situ sampai pada kemungkinan tantangan juga ada di situ. Yang tantangan yang dimaksudkan di sini yang kakak berbagi bukan kemungkinan yang kakak terapkan di dalam program, tapi dalam membuat rencana tindak lanjut ini apakah kakak alami kendala, tantangan, ataukah memang tidak ada kendala tetapi bentuk dukungan seperti apa dari rekan sejawat dan juga kepala sekolah di sekolah masing-masing, sehingga ini kita bisa berbagi kepada kakak-kakak yang lain untuk bisa menjadi inspirasi untuk kita semua dalam membuat sebuah rencana tindak lanjut atau membuat program kegiatan di sekolah. Kakak Ronald boleh berbagi pengalamannya. Atau kakak Hen bisa melanjutkan lagi? Jaringan sudah normal kak? Atau belum? Baik, di sini kakak ada yang sudah mengetik di link drive ya. Kakak Haris juga sementara mengetik, dan juga kakak Doni. Kakak Doni juga banyak tantangan ya di sana. Bisa boleh menuliskan sehingga kita bisa mengetahui bagaimana proses kita untuk bisa mengatasi tantangan itu ke depannya, sehingga apa yang kita lakukan bisa punya jalan keluar lah. Kakak Doni sini, kakak Doni dalam menyusun RTL, saya banyak mengalami kendala sehingga membuat saya masih membutuhkan waktu untuk menyusunnya. Oke, tidak apa-apa. Lebih dan kurang dalam membuat RTL, kakak Haris belum melanjutkan ya. Silakan yang lain, kakak yang lain boleh berbagi melalui link drive yang telah saya bagikan di RTL tadi. Ataukah mungkin saya stop share ini, saya mencoba untuk share yang tadi kakak sedang buat ya. Ya, ini tampilan drive-nya. Kita berbagi pengalaman. Kakak yang lain boleh mengetiknya di link drive. Atau di sini kalau ada yang kesulitan akses link drive-nya, kakak boleh mengetiknya di kolom chat ya kak.
terkait dengan berbagi pengalaman ini. Kakak Ronald punya terkait judul tadi, kalau kakak Haris punya dia mengambil terkait dengan sen ya. Terus kakak Hen punya gerak sehat, meningkatkan keterampilan fisik dan kesehatan siswa kelas 8 melalui PJOK. Jadi untuk program yang dicanangkan, rencana tindak lanjut ke depannya yang dicanangkan oleh kakak ini yaitu gerak sehat ini. Di sana sudah tercantum ada capaian langkah-langkah yang akan dilakukan, struktur programnya juga sudah ada di sana. Terus mitra dengan komunitas belajar, di sana ada orang tua, puskesmas ya, klub bola, luar biasa. Ada rencana evaluasi proses, hasil, dan evaluasi program ini, penilaian tentang harapan gaya hidup sehat sudah di sana, dan juga ada kesimpulan dan harapan. Sudah luar biasa kakak-kakak yang telah membuat rencana tindak lanjut dari ini. Mungkin saya beri kesempatan kepada kakak-kakak yang lain, boleh Raisen boleh menyampaikan langsung terkait dengan pengalaman yang kakak-kakak lakukan di sekolahnya. Ya, rencana tindak lanjut yang telah kakak-kakak lakukan di sekolahnya masing-masing dan telah berbagi sudah kirim di LMS. Atau ada yang mengalami kendala dalam membuat rencana tindak lanjut ini, boleh menyampaikan supaya kita boleh sama-sama mencari solusinya, Kak. Ada yang kesulitan dalam membuat RTL, boleh menyampaikan sehingga kita bisa sama-sama berdiskusi, lalu kita boleh memberikan jalan keluar atau solusinya. Halo, bisa dengar suara saya, Kak? Suara saya terdengar ya, Kak? Pak Fazil, dengar. Oh, siap. Mungkin saya beri kesempatan kepada satu orang lagi untuk bisa berbagi pengalaman terkait dengan membuat RTL nih, Kakak. Siapa yang boleh raise? Kakak Haris atau Kakak Diki? Oh ya, Kakak Haris, silakan, Kak. Minta maaf, kita masih di tempat kerja ini, jadi
Lanjut. Minggir sedikit. Ini Siap. pemutakhiran data guru ini hari ini penting sekali untuk 2025 atau jadi kalau data guru tidak valid ya sertifikasinya habis Selamat dia. tinggal. Ya. Siap. Nah, terima kasih. Jadi untuk membuat RTL ini semestinya yang pertama kita semangat dalam diri dulu untuk membuat RTL ini sebenarnya yang pertama. Kalau kita tidak semangat tidak bisa akan membuat karena memang agak ribet dia punya alurnya ini. Harus ketemu dengan kepala sekolah, minta pendapatnya bagaimana, teman sejawat, kemudian teman yang sudah guru-guru penggerak. Ini yang jadi kita ini berikan semangat lebih dari diri kita ini. Itu yang pertama. Yang kemudian apabila kita mengalami hambatan, kita jangan diam diri saja sebenarnya. Jangan, kita ini mau maju ini, kita ini belajar sampai mati ini kita ini. Jadi kalau kita kesulitan, kita konsultasi dengan kepala sekolah, kemudian kepala sekolah kita ke teman sejawat, lebih-lebih lagi pada teman-teman guru yang sudah guru penggerak ini. Mungkin pertama-tama awalnya memang kita sulit ya. Tapi setelah kita mulai berjalan ya pasti akan diberikan jalan toh. Tapi kalau kita hanya tidak mau belajar, sudah kita tidak akan diberikan jalan. Kemudian yang pertama adalah bagaimana perencanaan hendak kita mau buat dalam RTL ini. Jadi semua materi yang kita dapat dari fasilitator, kemudian dari modul yang kita belajar, kemudian dari pembelajaran media sosial, ya kita pasti akan bisa membuatnya. Nah, kesulitan yang pertama adalah kita ini kurang koordinasi dengan kepala sekolah, kurang koordinasi. Kemudian memanfaatkan teman-teman guru yang ya sudah berpengalaman, sudah senior, ini kita kurang memanfaatkan mereka. Kemudian kita jangan bilang kita ini guru olahraga jadi kita malu-malu tanya, jangan. Kita ini banyak kekurangan dalam diri kita ini. Ya, kalau tantangannya bagaimana kalau kita koordinasi, kita bekerja sama, memanfaatkan orang-orang yang sudah senior, insya Allah kita bisa membuatnya. Mungkin saya berikan masukan umum sebatas itu. Terima kasih, kami kembalikan ke adik fasilitator. Baik, terima kasih Kakak Haris. Mari kita beri aplaus kepada Kakak Haris yang telah memberikan pikiran, membuka wawasan kita. Artinya dalam membuat sebuah rencana, merencanakan sebuah program kegiatan, kita perlu yang pertama memanfaatkan aset ya, tadi Kakak Haris sampaikan kita ke kepala sekolah itu juga aset, guru-guru senior itu adalah aset. Jadi kita sudah pelajari semua secara teorinya. Saat ini kita akan menerapkan dalam aktivitasnya, prakteknya. Jadi sama seperti kita memberikan kepada peserta didik kita bagaimana melakukan aktivitas geraknya seperti ini. Sebelum kita turun di lapangan, kita memberikan sebuah teori pemahaman sehingga mereka benar-benar memahami, baru kita turun ke lapangan sehingga aktivitas di lapangannya berjalan baik. Dan hal ini kita terkait dengan teori pengalaman yang telah kita pelajari, sudah kita pelajari sebelumnya, sudah kita berproses bersama, dan saat ini kita akan beraksi. Kita beraksi pertama kemarin kita dengan rencana tindak lanjut. Nah, kali ini kita setelah rencana tindak lanjut yang kita lakukan, sekarang kita mau membuktikan, membuat sebuah bukti karya, ya Kak. Kita akan membuat bukti karya dalam pendidikan PKG kita ini. Nah, ini bukti karya di platform Merdeka Mengajar untuk diseminasi PKG PJOK. Nanti kalau kita buka di PMM, platform Merdeka Mengajar, itu di berandanya di situ banyak ya. Selain LMS yang kita biasa masuk, itu di sana ada salah satu fitur, di situ tertulis bukti karya. Nah, ini tampilnya seperti ini, Kak.
Nah, kali ini kita akan membuat bukti karya. Lalu kita akan bukti karya yang kita buat itu kita akan masukkan ke dalam PMM, Platform Merdeka Mengajar. Nah, dan nanti kita akan masuk di sini. Jadi kakak-kakak masuk di PMM, lalu di situ ada fitur bukti karya. Nah, topik pembahasan kita hari ini ada dua, yaitu alur aktivitas bukti karya PKG PJOK dan juga bagaimana kita mengunggah bukti karya itu ke dalam PMM. Jadi ada dua topik pembahasan kita. Selain tadi sebelumnya kita sudah berbagi pengalaman terkait dengan mereview kembali ya RTL yang telah kita lakukan, memberikan umpan balik terhadap apa yang telah kita lakukan. Lalu kali ini kita akan membahas dua topik ini, yaitu yang pertama alur aktivitas bukti karya PKG PJOK dan juga yang kedua mengunggah bukti karya di PMM. Mudah-mudahan kedua topik ini bisa kita jalankan dan kita bisa pahami untuk alurnya. Yang pertama alur aktivitas bukti karya untuk PKG PJOK 2024. Jadi untuk kita punya ya, untuk alurnya, alur aktivitasnya. Jadi ini alurnya untuk ini orientasi pembelajaran asinkron tatap maya kita sudah lakukan. Terus ini tatap muka 6 hari setelah kita lakukan. Sekarang kita masuk di pembelajaran asinkron dan tatap maya telah kita lakukan juga setelah dari tatap muka 6 hari, lalu sepulangnya itu di minggu ke-7 sampai dengan 10 itu kita sudah lakukan pembelajaran asinkron dan tatap maya. Sampai pada terakhir kemarin kita mengupload rencana tindak lanjut atau RTL kita. Nah sekarang kita masuk di minggu ke-11. Kali ini kita akan unggah dokumen bukti karya. Jadi di minggu ke-12 baru kita akan penutupan. Jadi saat ini kita masuk di minggu ke-11 untuk program PKG PJOK ini. Saat ini kita sudah masuk di minggu ke-11, yaitu diunggah dokumentasi bukti karya. Oke kakak-kakak, mohon izin untuk kita lanjut. Jadi sebagai bagian dari untuk bukti karya ini sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini, serta menjadi salah satu persyaratan kelulusan. Nah ini kakak, mohon diperhatikan. Bukti karya ini juga menjadi suatu persyaratan untuk kelulusan PKG PJOK. Nah, bukti karya adalah produk original, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Nah ini mohon kita perhatikan. Yang pertama untuk bukti karya ini menjadi menjadi persyaratan ya, menjadi salah satu persyaratan selain daftar kehadiran, yang sudah disampaikan dari 19 kali tatap maya. Harus hadir seluruhnya minimal 2 kali ya, izin 2 kali. Kalau sampai 2 kali berarti izin 2 kali berarti sudah dinyatakan tidak lulus. Maksudnya minimal 1 ya. Kalau memang kendala sama sekali, tapi diharapkan kehadiran semua dalam sesi tatap maya itu selain kehadiran, dan juga bukti karya ini juga termasuk dalam persyaratan kelulusan.
untuk PKG PJOK ini. Ini saya ulangi ya. Jadi bukti karya itu merupakan produk original. Jadi asli ya. Bukan merupakan hasil plagiasi orang lain punya. Jadi ini diberi tanda tebal wajib dibuat, tidak ada kata tidak ya, dan dikumpulkan berdasarkan proses. Nanti proses pengumpulannya lalu divalidasi oleh fasilitator untuk bukti karyanya. Nah, kriteria dan ketentuan dalam penambahan bukti karya. Kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Yang pertama, untuk karya dalam bentuk video, itu pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Kalau kakak mau bukti karya itu dalam bentuk video, maka kakak wajib memperhatikan ini, pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Terus yang kedua, isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat yang pertama itu unsur sara. Di dalam video atau dokumen PDF tidak memuat yang pertama unsur sara. Terus tidak memuat pornografi, tidak memuat ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, dan itu dilarang ya, tidak memuat semuanya ini. Terus yang berikut, video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapat surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik terkait. Nah, ini kalau kita membuat bukti karya itu dalam bentuk video pembelajaran ya. Misalnya kita buat dalam video pembelajaran, maka kalau di dalam video itu ada terkawal, ada macam kita dalam proses pembelajaran sehingga ada ambil video peserta didik, maka kita wajib mendapat surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik terkait. Jadi untuk surat ini nanti ada di LMS, sudah ada, nanti kakak unduh ya, nanti kita lanjut lagi. Terus karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Mohon cantumkan kredit atau sumber referensi. Jadi misalnya kalau kakak membuat modul ajar, misalnya modul ajar, maka cantumkan sumbernya dari mana saja di daftar pustaka. Jadi karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Mohon cantumkan kredit atau sumber referensinya. Jadi sumbernya dari mana kita cantumkan di dalam karya kita punya. Dan ini alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK nih. Untuk alur aktivitas bukti karya di LMS diseminasi ini ya. Jadi nanti kakak masuk pertama di semua modul. Di semua modul itu di bukti karya. Di situ peserta dapat menemukan alur aktivitas bukti karya melalui menu semua modul ini. Aktivitas bukti karya terbagi menjadi 3. Ada 3 ya Kak. Yang pertama unggah draft bukti karya. Itu menggunakan menu bukti karya di sebelah kiri. Jadi yang pertama unggah draft. Refleksi bukti karya mengikuti sesi virtual bersama fasilitator. Ini. Lalu berbagi bukti karya. Yang pertama diunggah draft ya. Draft bukti karya. Setelah kakak unggah di draft, baru fasilitator akan melihat karya kakak punya itu apakah termuat ada unsur-unsur di atas tadi. Layak tidak karya kakak ini bisa divalidasi. Kalau memang belum layak, maka akan dikembalikan kepada kakak untuk membuat ulang.
lalu diperiksa lagi, kalau memang sudah layak baru divalidasi dan baru bisa dipublikasikan, disematkan di dalam PMM. Jadi karya benar-benar karya kita punya original ya. Jadi ini alur aktivitas bukti karya di LMS. Jadi kakak masuk ini di semua modul, dilihat di bukti karya. Dalam itu ada unggah draft, refleksi bukti karya, dan berbagi karya. Berbagai bukti karya ada 3 di situ. Unggah draft bukti karya dan lembar pernyataan di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Ini. Kakak dapat mulai mengunggah bukti karya dengan mengakses bagian menu bukti karya pada laman pada LMS diseminasi PKG PJOK. Yang pertama, kakak perhatikan periode pengumpulan unggah bukti karya. Periode pengumpulan ini. Batasnya kapan, dari kapan sampai dengan kapan. Mohon perhatikan, terus pastikan Anda telah mengunduh dan melengkapi lembar pernyataan. Nanti ada lembar pernyataan, kakak unduh, lalu isi ya. Sebelum mengunggah draft produk bukti karya, klik make a copy untuk menyalin dan mengunduh lembar pernyataan. Yang ketiga, klik kerjakan untuk mulai mengunggah bukti produk bukti karya. Jadi ini kakak mohon jangan lupa kalau kakak menggunakan bukti karya kakak dalam bentuk video tadi di atas, maka ada ini harus ada lembar pernyataan persetujuan peserta ya. Jadi kakak unduh lalu diisi. Baru masuk di tahap yang ketiga, yaitu kerjakan untuk mulai mengunggah produk bukti karya. Nanti yang di bagian bawah. Terus peserta menyertakan lembar pernyataan peserta PKG ya. Jadi dari lembaran yang diunduh tadi kakak sertakan mengunggah lembar pernyataan yang sudah dilengkapi dan ditandatangani dalam bentuk PDF bersama dengan produk bukti karya. Lembar pernyataan bisa diunduh di LMS ya. Nanti ada tautannya, nanti kakak unduh saja di situ. Terus pada saat itu ada muncul seperti ini dengan menandatangan formulir. Nanti semuanya ini kakak baca lalu dicentang. Centang untuk lembaran pernyataan yang tadi itu. Kita lalu tanda tangan kakak sebagai peserta PKG PJOK lalu mengetahui atasan ya, untuk di surat pernyataannya. Terus dalam memilih kategori bukti karya ini, nah, dari bukti karya silakan kakak memilih. Apakah memilih dalam berbagi praktik baik. Misalnya saya mau pilih bukti karya ini dalam berbagi praktik baik. Pembelajaran itu mencakup pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain. Dalam konteks program, praktik baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format dokumen PDF ataupun video. Jadi ini silakan kakak pilih, kalau kakak mau pilih di produk berpraktik baik, dan juga kakak bisa bebas pilih dalam bentuk dokumen atau buat dalam bentuk video, boleh. Terus di praktik pembelajaran, itu proses pembelajaran guru dengan peserta didik di kelas. Peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen PDF aksi nyata. Nah, ini juga boleh. Terus buat RPP modul ajar, RPP atau modul ajar ya. RPP atau modul ajar aksi nyata dalam bentuk dokumen saja. Jadi RPP, kalau pilih di RPP, untuk RPP maka dalam bentuk PDF, dalam bentuk dokumen ya, dokumen, tapi harus dalam bentuk PDF.
Jadi ini pilihan kategori bukti karya. Silakan kakak-kakak memilih mau bukti karya dalam bentuk apa, apakah praktik baik atau praktik pembelajaran atau RPP atau modul ajar. Silakan sesuai dengan kemampuan dan keterampilan kakak-kakak masing-masing. Lalu unggah draft bukti karya di LMS kategori praktik baik. Untuk kategori praktik baik unggah bukti karya 1 ya. Untuk bukti karya 1. Pilih kategori dari produk bukti karya Anda. Jadi pilih kategori, misalnya kakak pilih praktik baik. Terus pilih bentuk karya dalam bentuk karya yang Anda buat. Jadi kalau dalam bentuk video, salin tautan video yang telah Anda unggah di YouTube. Jadi kalau dalam bentuk video, kakak harus unggah video itu di YouTube. Kalau yang sudah pengalaman membuat bukti karya di PMM, sudah pernah, itu berarti sudah tahu alurnya. Jadi videonya harus diunggah di YouTube dulu. Kalau di PDF, unggah dokumen bukti karya dari laptop komputer Anda. Jadi untuk kalau PDF tidak dikirim di tempat lain dulu. Misalnya kalau video maka kirim di YouTube dulu, baru ambil link YouTube-nya, baru sematkan di bukti karya. Tetapi kalau dalam bentuk dokumen, misalnya RPP atau modul ajar, maka kakak langsung kasih masuk dokumen atau PDF itu langsung dari laptop atau Chromebook kakak atau komputer ya. Terus yang ketiga, lengkapi judul bukti karya dan tambahan hashtag. Misalnya hashtagnya ini PKG PJOK pagar ya. Hashtagnya PKG PJOK guru belajar, ini hashtagnya. Nanti yang disematkan di PMM itu. Terus berikan deskripsi singkat di PMM itu. Deskripsi singkat produk bukti karya kakak. Jadi sini misalnya gambarnya seperti ini. Terus untuk unggah draft bukti karya di LMS kategori praktik baik itu sama, ini pilih jenjang yang diinginkan, pilih jenjang ke jenjang kelas berapa. Apabila Anda memilih jenjang tertentu, maka akan muncul pilihan untuk memilih kelas dan kata kunci mata pelajaran modul proyek, mata pelajaran atau modul proyeknya. Terus pilih tema bukti karya Anda, pilih sarana dan prasarana terkait bukti karya Anda, unggah lembar persetujuan bukti karya yang telah diunduh dan dilengkapi sebelumnya, lalu klik kumpulkan untuk mengunggah draft bukti karya. Jadi ini unggah draft bukti karya di LMS kategori praktik baik. Kalau kakak pilih berbagi praktik baik. Terus kalau di kategori praktik pembelajaran, misalnya video, maka pilih kategori dari produk bukti karya Anda di praktik pembelajaran, terus pilih bentuk karya dari produk yang telah dibuat dalam bentuk di YouTube yang sudah diunggah di YouTube, lalu unggah dokumen bukti karya dari laptop atau komputer. Jadi kalau mau unggah pembelajaran, maka unggah YouTube video dengan RPP atau modul ajarnya dalam bentuk dokumen. Lengkapi judul bukti karya dan tambahkan hashtag. Sama, hashtagnya sama. Itu PKG PJOK, guru belajar, lalu murid belajar hashtagnya. Berikan deskripsi singkat untuk produk bukti karya kakak. Terus ini kategori praktik pembelajaran tadi sudah.
Ini unggah draft bukti karya di LMS kategori RPP atau modul ajar. Pilih kategori dari produk bukti karya KKK, pilih RPP atau modul ajar, pilih bentuk ya dari produk yang telah KKK buat. Kalau video, maka salin tautan video yang telah Anda unggah di YouTube. Dan kalau dokumen, maka bisa langsung ambil dari laptop. Lengkapi judul bukti karya dan tambah hashtagnya PKG PJOK, guru belajar, murid belajar. Berikan deskripsi singkat untuk produk bukti karya KKK, lalu lengkapi judul RPP modul ajar KKK. Misalnya modul ajar kelas berapa atau fase berapa, bisa lengkap di situ. Terus untuk unggah draft bukti karya di LMS kategori RPP atau modul ajar ini sama ya. Pilih jenjang yang diinginkan. Apabila Anda milih jenjang tertentu, misalnya pilih jenjang kelas berapa, RPP untuk kelas 5. Pilih jenjang, lengkapi asesmen terkait produk bukti karya. Terus kakak juga Anda milih model pembelajaran yang melengkapi metode mengajar jika diinginkan. Ini tidak wajib ya, tidak wajib dilakukan. Munculnya seperti ini. Kalau unggah draft bukti karya di LMS di kategori RPP atau modul ajar, ini unggah lembar persetujuan bukti karya, lalu yang telah diunduh dan lengkapi, lalu klik kumpulkan untuk mengunggah draft bukti karya, lalu kumpulkan di sini. Nah, setelah kakak ini ada konfirmasi unggah draft bukti karya di LMS. Setelah Anda selesai mengisi semua data untuk mengunggah bukti karya, klik kumpulkan untuk konfirmasi bahwa bukti karya yang dikumpulkan sudah sesuai. Harap diingat bahwa bukti karya yang sudah dikumpulkan tidak dapat diubah kembali. Jadi sebelum kakak kumpulkan, mohon perhatikan baik-baik dulu. Kalau masih ada pengetik salah ketik atau apa, kesalahan apa, mohon diperhatikan karena bukti karya yang sudah dikumpulkan tidak dapat diubah kembali sampai dilakukan evaluasi oleh fasilitator dan bukti karya Anda tidak memenuhi syarat. Nah, kalau tidak memenuhi syarat, baru bukti karya dikembalikan, lalu kakak bisa unggah ulang. Kalau memang dilihat di situ sudah lengkap, sudah sesuai, maka bukti karya disetujui dan kemudian diterbitkan pada fitur bukti karya di PMM. Jadi kalau memang tidak sesuai dengan ini penilaian dari fasilitator, maka bukti karya kakak akan dikembalikan. Jadi mohon diperhatikan sebelum mengumpulkan di draft, mohon perhatikan sehingga bisa melengkapi, sehingga artinya bahwa tidak selamanya pekerjaan kita itu kita banyak pasti keliru juga, tapi mohon perhatikan supaya tidak dikembalikan untuk membuat ulang, misalnya begitu kan. Karena untuk berproses ulang itu juga agak setengah mati, sehingga membuat pertama itu sedemikian bagusnya sehingga pada saat fasilitator menilai tidak dikembalikan kepada kakak. Setelah kakak melakukan ini konfirmasi unggah draft bukti karya di LMS ya. Setelah Anda melakukan konfirmasi, status unggah draft bukti karya akan berubah menjadi sedang ditinjau. Jadi pada saat kakak unggah, di situ ada tertulis sedang ditinjau, itu berarti sudah dikirim dan dalam proses validasi oleh fasilitator. Jadi pada saat kakak kirim tertulis sedang ditinjau, itu kakak jangan berpikir bahwa ini pasti belum kirim, sudah terkirim. Sedang ditinjau berarti menunggu
dalam proses validasi fasilitator. Putusan utama dari validasi bukti karya. Jadi ini di sini fasilitator akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya belum dapat diunggah ke PMM. Jadi peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu, lalu dilanjutkan meminta validasi kembali kepada fasilitator. Jadi kalau memang sudah dikembalikan kepada KKK, maka KKK membuat ulang ataukah merubah, memperbaiki, karena pada saat mengembalikan ada catatan kesalahan, mungkin kekelirunya ada di poin ini, maka mohon diperbaiki ini. Lalu setelah kalau kakak sudah memperbaiki lalu mengajukan ulang, lalu kakak melanjutkan untuk meminta validasi kepada fasilitator. Sebaliknya jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, maka bukti karya akan diproses diterbitkan di PMM secara otomatis. Nanti kalau memang sudah sesuai maka akan diterbitkan di PMM secara otomatis nanti kakak. Terus ini putusan utama dari validasi bukti karya perlu diperbaiki. Jadi, apabila hasil validasi fasilitator belum sesuai, maka Anda akan melihat status perlu perbaikan. Nanti yang di sini nih. Tadi yang pertama, kalau saat kakak kirim akan muncul statusnya sedang ditinjau. Itu pada saat kakak kirim. Tetapi pada saat ada perbaikan, maka yang tulisan di sebelah sini statusnya perlu perbaikan. Perlu perbaikan pada tampilan di bukti karya, LTI bukti karya. Jadi perhatikan umpan balik dan klik lihat penilaian. Jadi pada saat ada tulisan perlu perbaikan, maka kakak tolong perhatikan, lihat di umpan baliknya dan klik lihat penilaian. Mungkin di sana nanti di sana disampaikan ya. Oh, kesalahan kekeliruannya terletak di sini. Maka kakak akan merubah di situ. Dari fasilitas sebagai acuan perbaikan hasil bukti ini. Klik perbaikan. Lalu kakak klik perbaikan untuk mulai melakukan perbaikan dan mengumpulkan ulang bukti karya. Jadi kalau muncul sebegini, maka kakak akan klik perbaikan yang ada di bawah ini, di nomor 2 ini. Jadi muncul di sana, tapi kakak harus perhatikan di bawahnya. Untuk perbaikannya klik di bawah. Nanti ini ada tampilannya di LMS ya. Terus yang berikut, apabila dari hasil bukti karya kakak belum sesuai, klik ikon tanda kali berwarna merah untuk menghapus dokumen sebelumnya. Jadi kakak mengklik itu menghapus, lalu unggah ulang produk bukti karya yang telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan fasilitator. Jadi setelah itu kakak hapus dokumen yang lama yang sudah divalid, yang salah itu, lalu kakak unggah ulang yang sudah divalidasi. Apabila lembar persetujuan belum sesuai, klik ikon tanda kali berwarna merah untuk menghapus ini ya. Persetujuan sebaliknya jika sudah sesuai, tidak perlu menghapus dokumen yang telah diunggah di awal. Unggah ulang lembar persetujuan bukti karya yang telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan fasilitator. Catatan, mohon lakukan cek status secara berkala setelah melakukan unggah ulang bukti karya. Jadi pada saat kakak mengupload bukti karyanya, mohon cek di LMS secara berkala ya. Jangan sampai bukti karya kakak ditinjau lalu dilihat oh belum layak ini nih, belum layak untuk kita validasi. Maka kita kembalikan, fasilitator kembalikan, maka di situ ada muncul di atas ada catatan di atas, maka itu
ada perlu perbaikan, maka kakak harus perbaiki ulang. Jadi mohon mengecek secara berkala di LMS. Untuk lulus validasi, apabila hasil bukti karya kakak telah lulus validasi dari fasilitator, maka Anda akan mendapat notifikasi bahwa bukti karya Anda lulus validasi. Jadi kalau sudah lolos, fasilitatornya sudah sesuai, maka bukti karya kakak ada notifikasi tertulis di situ, bukti karya Anda lulus validasi. Terus untuk lulus validasi, Anda hanya perlu menunggu bukti karya Anda diunggah secara otomatis oleh sistem ke platform Merdeka Mengajar. Nanti sistemnya otomatis ya. Kakak juga dapat melihat umpan balik apabila fasilitator memberikan catatan khusus. Jadi nanti ada catatan khusus apabila bisa melihat di catatan itu, walaupun sudah dinyatakan lulus tapi mungkin ada catatan khusus, maka mungkin kakak perlu melihatnya itu. Terus apabila bukti karya sudah berhasil terbit, maka Anda dapat klik lihat bukti karya untuk melihat tampilan yang sudah diunggah di PMM. Jadi lihat bukti karya di sini. Terus bagaimana cara membagikan bukti karya kakak? Nah, yang pertama buka menu bukti karya pada platform Merdeka Mengajar. Lalu yang kedua pilih karya saya dan pastikan kakak Anda telah mengunggah karya. Terus buka kategori karya Anda dan yang Anda ingin bagikan. Itu yang ketiga. Terus nanti munculnya seperti ini. Yang keempat, pilih karya Anda yang telah berhasil diunggah, karya yang sudah. 5, cari tombol bagi karya. Cari tombol bagi karya. Untuk kebutuhan PKG PJOK gunakan opsi salin link. Jadi nanti kakak menggunakan opsinya pakai salin link untuk ditautkan di LMS. Nanti kakak ambil karya itu, bagikan, lalu kakak pakai salin link ya. Bagikan karya, lalu salin link, lalu sematkan di LMS. Jadi ini setelah peserta mengunggah bukti karya di PMM, peserta perlu melampirkan tautan bukti karya ke LMS dengan mengikuti langkah membagi bukti karya sebelumnya. Untuk catatan, untuk bukti karya yang diunggah, kakak hanya dapat mengedit deskripsinya saja. Ini fasilitator membuka tautan bukti karya dan memastikan bahwa file yang diunggah sama dengan pada saat kakak mengunggahnya di LMS, fasilitator saya akan membuka file sematan di LMS. Apakah yang sematannya ini sama dengan di bukti karya atau tidak? Jangan sampai dia sematkan, kakak sematkan link lain lagi. Jadi sematkan harus link yang ada di berbagi bukti karya tadi. Tidak bisa ambil link YouTube. Tidak dianjurkan mengambil link YouTube aslinya ya. Videonya yang ada di YouTube, tetapi linknya ambil di berbagi bukti karya di PMM. Lalu bukti karya link yang di PMM itu baru disematkan di bukti karya di LMS. Jadi nanti saya akan melihat, jangan sampai ini linknya bukan dari bukti karya tapi dari link YouTube biasa ya, YouTube kakak punya. Jadi itu mohon diperhatikan, jangan sampai kita kecolongan karena YouTube ya, kita ambil linknya yang YouTube-nya, tapi bukan link YouTube yang dimaksudkan di sini. Yang kita sematkan di LMS itu link untuk dari berbagi di PMM. Mungkin terkait dengan bukti karya yang sudah saya sampaikan tadi, mungkin pada saat ini saya beri kesempatan kepada kakak untuk kita boleh berdialog, tanya jawab seputar terkait dengan bukti karya ini kakak.
waktu dan kesempatan saya berikan pada kita sekalian untuk bisa bertanya-tanya terkait dengan Oke, di sini Kakak Haris. Kakak Haris silakan, Kak. Terima kasih Ade Fasil yang telah Kakak Haris dulu ya. dengarnya. Saya putus-putusin dengar ya. Siap-siap dengar. Oke, ada yang dulu kah? Kakak Haris duluan baru Kakak Hen. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan berkaitan dengan penjelasan yang disampaikan oleh Ade Fasil secara panjang lebar tadi. Maka intinya bahwa yang bisa saya tangkap dan semua yang ada saya videokan semua itu ada sampai saya videokan semua. Ini sebagai acuan tuh menjadi prasyarat utama yang tadi yang intinya bahwa kita membuat bukti karya dalam 3 bentuk. Yang pertama praktik baik, yang kedua video pembelajaran, dan ketiga adalah modul ajar. Nah dari ketiga yang sudah ditawarkan, kita pilih salah satu ya, pilih salah satu ya. Terima kasih, pilih salah satu yang sesuai dengan kemampuan kita. Nah dalam paman contoh saya pilih modul ajar. Saya pilih modul ajar, saya membuat modul ajar RPP, pamannya kelas 5 tentang atletik contohnya. Jadi saya buat dengan menggunakan seluruh perangkatnya sampai dengan bukti-bukti semua begitu ada ya, atau hanya RPP-nya saja, atau saat mengajar di foto saya akan, atau foto sementara mengajar, tidak ya, hanya RPP-nya saja ya. Itu yang saya mau sampaikan. Mungkin saya nanti di draft modul ajar itu. Terima kasih, ada saya kembalikan. Baik Kakak Haris, mungkin saya menyampaikan ini dulu ataukah ada pertanyaan lagi baru kita satu kali? Saya ini dulu ya terkait dengan Kakak Haris. Kakak Fasil lanjut dulu. Ya, menanggapi apa yang disampaikan oleh Kakak Haris. Yang disampaikan Kakak Haris tadi, ini ada saya tampilkan dulu lagi, pilih kategori bukti karya ya Kak. Jadi terkait dengan pertanyaan apakah kita pilih salah satu dari kategori ini? Kita lihat di LMS-nya kakak-kakak itu cuma satu ya, satu link untuk kita pilih. Jadi di sini kakak-kakak memilih kategori untuk bukti karya ini, kakak-kakak silakan memilih. Apakah kakak-kakak pilih praktik baik, ataukah pilih praktik pembelajaran, atau pilih RPP atau modul ajar. Jadi kakak-kakak boleh memilih salah satunya ya, memilih salah satu kategori, memilih salah satu kategori bukti karya ini. Misalnya tadi kakak mau memilih, misalnya kalau milih modul ajar. Nah kalau pilih modul ajar maka dari semua runtutan proses membuat modul ajar, dari urutannya modul ajar kita sudah pelajari ya. Membuat modul ajar dari sekian dengan menggunakan pembelajaran langkah-langkahnya terus sampai ke bawah. Yang terakhir kita harus mencantumkan di daftar pustakanya ya Kak, untuk menghindari plagiat. Plagiat ya, kalau kita mendapat referensi dari mana intinya kita cantumkan di situ. Kalau memang di dalam proses pembelajaran kita menerapkan ada menonton video misalnya ya, misalnya ada nonton video, maka videonya, link videonya itu bersumber yang kita sematkan di dalam RPP itu juga kita harus cantumkan di daftar pustakanya supaya terlihat sedang plagiat, orang punya karya orang tetap kita menghargai, kita semat. Sumbernya dari semua proses itu salah satunya sumbernya kita cantumkan di sini. Jadi intinya karya kita, tetapi kalau memang kita melihat karya orang lain terkait dengan dari berbagai sumber kita pelajari,
uh, uh, daftar pustakanya di bawahnya supaya terlihat jelasnya di situ. Karena ini terkait kita publikasikan. Jadi kalau memang itu tidak terkesan bahwa kita melakukan plagiat ya, plagiasi terhadap karya orang lain. Begitu ya Kak. Jadi di sini ada 3 kategori. Saya langsung ini kakak-kakak silakan memilih salah satunya. Tinggal saja kembalikan kreasi. Intinya bahwa semua proses tahapan-tahapan kita sudah pelajari. Kakak-kakak lebih milih di mana? Oh, saya memilih berbagai praktik. Baik, boleh memilih praktik pembelajaran boleh, atau memilih RPP atau modal ajar boleh. Silakan. Begitu Kak Karis. Terima kasih saudara penjelasan yang ada berikan. Terima kasih. Bisa ya Kak? Bisa. Oke, siap. Oh, Kakak Hen silakan Kak. Oke, baik, terima kasih. Bisa dengar ya suara saya? Siap dengar. Mungkin teman-teman lain bisa dengar tidak? Saya mau dengar suara dari teman-teman lain dulu. Itu Pak tadi. Andi, Pak Wihelmus, Ade Diki, Pak Ronald mereka. Coba saya mau dengar suara dulu baru saya omong ini. Ya, silakan. Yang lain permintaan Kakak Hen nih. Saya mau dengar suara dulu. Oke, berarti semua masih aktif ya. Ternyata semua masih di depan kamera. Oke, baik. Terima kasih. Begini, Pak Fazil. Ya. Saya menyambung sedikit apa yang disampaikan oleh Kak Haris tadi itu. Contoh misalnya satu model apa namanya? Modul ajar. Mungkin ada satu pertanyaan yang belum dijawab. Modul ajar itu jelas sebelum ditanyakan oleh Kak Haris sudah ada penjelasan terkait dengan daftar pustaka dan apa segala macam sampai dengan link video misalnya kita ambil di YouTube, kita harus masuk ke dalam sebagai kita jadikan itu acuan untuk di daftar pustaka. Oke. Itu jelas kalau menurut saya. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, apakah kita hanya buat modulnya saja atau dengan dokumentasi dan juga videonya supaya dia satu, kita padukan satu begitu, itu bisa atau tidak diizinkan? Misalnya modul ajar itu kan proses modul ajar kita suruh buat, sekarang kita ekstrak apa videonya kita masukkan, terus selain video apa ada fotonya kita masukkan atau tidak supaya komplit begitu maksud saya. Oh, siap. Itu yang pertama. Yang kedua, oke, siap. Ya, Lanjut selanjut ya. Kakak Pas selanjut ya. Siap lanjut Kak. Oke, yang kedua ini terus terang masa kalau untuk apa namanya kita buat sih bisa. Saya yakin kita semua pasti, teman-teman semua pasti bisa. Cuman yang menjadi kendala jangan sampai kita uploadnya salah. Sehingga apalagi ini finish ya, ini finish sehingga bagaimana satu tugas ini nih kita di saat kita pertemuan ini kita rencana hari Jumat ya, mungkin ada sedikit apa ya, sedikit lebih dijelaskan lagi lebih bagus pada saat kita bertemu itu Kak, supaya pada saat kita mengupload itu tidak salah. Karena kadang ini kita berpikir sudah kita upload saja. Karena jangan sampai maksud saya supaya kita mendapat kejelasan di pada saat kita duduk bersama itu, baru kita lakukan. Masa kita buat terus kita upload supaya itu lebih terarah. Tapi kalau kita hanya sebatas mendengar di tata maya begini, saya yakin pasti nanti uploadnya itu sembarang. Sehingga apa yang kita upload pertama nanti juga ditolak. Habis kita buat lagi. Nanti ujung-ujung itu nanti tidak ketemu ya kalau menurut saya. Sehingga pada saat hari Jumat kalau kita bertemu kalau bisa, mungkin di situ Pak Kakak Fasin mungkin semacam apa namanya buat peneguhan lagi terkait di tugas akhir nih, di apa namanya karya nih, di bukti karya nih. Itu baru kita upload atau mungkin kena masalah waktu ya, waktu penguploadan itu mungkin pada saat kita bertemu itu mungkin kita sudah upload, jadwalnya memang harus kita sudah upload mungkin. Karena terus terang saya agak bingung, bisa kita buat, tapi masalah itu jangan sampai kita uploadnya salah. Karena saya lihat penjelasan, saya mendengar penjelasan tadi itu cukup panjang lebar itu. Mungkin itu sementara saya kembalikan. Baik, Kakak Hen, terima kasih banyak. Aja tadi Kakak Hen
menghendaki bahwa yang pertama apabila bertanya tadi ya, Ya, kita ya, bisa upload RPP dengan video pembelajaran ya. ya, ya, Jadi ya. kalau kakak memilih itu maka kakak praktik pembelajarannya. Memilih Oh, kalau video pembelajarannya kakak memilih di kategori video pembelajaran. Jadi betul, betul. tidak selamanya bukan satu, boleh dua, tidak Oh, apa-apa. ya. Kalau kakak kan untuk di praktik pembelajaran otomatis sebelum ada video pasti harus ada RPP atau modul ajarnya. Karena sebelum kita mengajar harus ini kakak RPP. bisa lihat untuk kategori produknya kategori praktik pembelajaran. Jadi di sini ada dua ya, video dengan dokumennya. Jadi video ini video pembelajaran. Jadi dokumennya dokumen bukti karya dalam bentuk RPP atau modul ajar yang kita pakai untuk proses pembelajaran itu. Nah, untuk videonya sudah jelas ya, videonya kita harus upload, langkahnya pertama kita harus upload di YouTube. Dari YouTube baru kita uploadnya ke bukti karya. Jadi Ya, ya. seperti permintaan Kakak Hen tadi, saya rasa bisa membantu kita dalam proses untuk mengunggah bukti karya, lalu kita sematkan sampai ke LMS. Karena tahapannya dari video proses pembelajaran, kita ambil video pembelajaran, kita edit, pengeditan ya. Lalu dari video itu kita sematkan ke YouTube, link YouTube kita. Nah, dari link YouTube kita itu lalu kita unggah link YouTube itu ke bukti karya di PMM. Nah, dari hasil setelah unggah habis diunggah di draft, lalu fasilitator akan menilai dulu apakah ini layak atau tidak. Kalau tidak layak, maka kita kembalikan kepada peserta untuk bisa melakukan perubahan. Kalau sudah layak maka divalidasi, maka sistem otomatis langsung karya kakak itu langsung tampilkan di PMM. Nah, permintaan kakak Hen tadi bahwa kita boleh ini tapi agak ribet ya untuk prosesnya ini, maka kita akan menyediakan waktu untuk boleh bertemu, boleh siap untuk kita boleh berproses sehingga apa yang kita alami ini kita akan berproses secara bersama demi kemajuan kita bersama-sama. Kalau bagi saya siap untuk bisa ini. Tergantung dari kesediaan kita semua untuk punya kerelaan untuk aktivitas kegiatan kita punya ini. Karena tadi di awal kita sudah dengar di slide yang tadi sudah menyampaikan jelas bahwa untuk bukti karya ini adalah salah satu persyaratan ya. Salah satu persyaratan kelulusan. Selain dari kehadiran di tatap muka ini. Tetapi salah satu persyaratan yaitu bukti karya. Ini maka mohon kita perhatikan baik-baik sehingga apa yang menjadi keluhan kita bersama, kalau memang kendala, kita kembali kepada kakak Haris omong tadi bahwa kalau kita malu bertanya maka semua proses pasti tidak berjalan secara baik. Nanti di kemudian baru kita nih. Baik, bisa siap kakak. Kalau terkait dengan yang tadi, ada dua bukti karya tadi, ada video dengan modul ajar atau RPP yang saya sampaikan ini bisa ya kak? Oke, siap. Baik, terima kasih. Mungkin dari kakak-kakak, mari kita saling tanya jawab seputar bukti karya ini. Apakah jelas? Semua sudah dipahami? Oh ya, kakak Andi, silakan kak. Baik, Pak Wasid. Jadi untuk apa nih? Bukti karya. RTL ini kita kita unggahnya dalam bentuk 3 dokumen begitu ya. Misalnya ada RPP-nya, misal kalau di RPP lagi dokumentasi tambah dengan videonya juga atau bagaimana Pak Wasid? Terima kasih.
Kakak Andi, baik. Saya kembalikan lagi ya di atasnya tadi. Ini kembali seperti yang tadi Pak Haris sampaikan, Kakak Haris ya. Jadi ini ada 3 kategori bukti karya ya Kak. Ada 3 kategori, yaitu kategori praktik baik, kategori praktik pelajaran, dan kategori RPP atau modul ajar. Kalau di kategori praktik baik itu bisa dalam bentuk dokumen, itu berupa PDF atau dalam bentuk video. Kalau kakak pilih di praktik pembelajaran, maka di sana ada video maupun dokumen, dua-duanya ada. Karena praktik pembelajaran, sebelum kita lakukan praktik pembelajaran, otomatis harus ada bukti dokumennya seperti modul ajar atau RPP. Sehingga orang melihat, oh RPP-nya seperti ini, kok mengajarnya materinya ini, kok videonya mau materi lain, kok sudah tidak sesuai lagi. Nah, ini ada 2 dokumen. Sedangkan kalau kakak pilih di RPP atau modul ajar, maka di sana hanya butuh dokumennya, dokumen PDF. Dalam bentuk PDF, videonya tidak. Jadi silakan kakak memilih kategori yang mana. Oke, siap, Pak Fasil, mengerti. Oke, siap. Kakak yang lain? Apakah sudah bisa jelas ataukah masih ada yang janggal? Boleh, masih ada yang merasa boleh apa? Siap Kakak, siap. Yang lain bagaimana? Sepakat seperti yang Kakak sampaikan tadi? Pak Fasil. Oh, siap. Pak Fasil, saya sepakat apa yang disampaikan oleh Kakak Hen tadi. Dari tadi Pak Fasil jelaskan juga saya belum terlalu paham, sehingga kalau bisa kita atur satu waktu, kemudian kita berkumpul untuk kita bahas masalah ini, tugas ini, supaya kita selesaikan juga secara enak, secara bagus. Jangan sampai juga nanti masing-masing kita buat, nanti kita bertanya-tanya lagi, ini bagaimana, akhirnya tugas yang kita buat ini juga kurang sempurna begitu Pak. Sehingga langkah baiknya itu apa yang dikatakan Pak Hen tadi itu, kita atur waktu, entah itu hari apa kita tentukan, kemudian kita duduk bersama untuk membahas tugas bukti karya ini Pak Fasil. Hanya itu saja yang saya sampaikan Pak Fasil. Halo, Oke, Pak Fasil. siap, Spartan. Siap, Kak. Saya boleh tambah sedikit ya? Boleh, siap. Oke, baik. Ternyata masa apa yang saya sampaikan itu artinya begini teman-teman, bukan kita bertemu untuk apa, tapi ini secara kebersamaan, sehingga kebersamaan dalam kegiatan ini, apalagi ini ya, kalau dari saya mungkin saya boleh katakan finish. Terus saya agak rasa agak terasa sedikit itu di ini, karena ini kan kita upload di PMM, sehingga itu bukan hanya kita sendiri yang melihat, pasti dilihat oleh mungkin teman-teman lain. Jadi koleksi untuk teman-teman lain, sehingga kita harus mantapkan itu, kita harus mendengarkan penjelasan secara baik. Jangan sampai kita upload itu menjadi bahan ketahuan teman-teman yang melihatnya nanti ke depan. Itu sudah Pak, yang kita takutkan begitu Pak. Ini sekarang kita macam-macam repot. Jadi Pak Andi dengar baik-baik. Siap, Bu, siap. Oke, siap Pak. Artinya bahwa intinya bahwa kalau memang kita seperti itu, yang penting datang sudah yang di masing-masing pikiran, masing-masing kita sudah punya arah pikiran. Saya ini mau rencana memilih di kategori mana, saya punya aksi bukti karya ini, saya mau buat apa ini. Kalau memang itu, maka diharapkan sudah kantongi apa yang harus kita buat nanti di bukti karya ini, sehingga kalau memang ada yang didiskusikan, maka tidak terlalu lama juga.
terkait dengan ini. Jangan sampai kita datang tidak apa-apanya. Hanya sudah punya rancangan lah. Ada sudah punya Iya, iya, iya. rancangan video. Kalau kita ingin membuat video dalam bentuk video pembelajaran, maka diusahakan sudah milik. Kalau memang video pembelajarannya belum, tapi diusahakan RPP atau modul ajarnya sudah. Tapi lebih bagusnya video kalau memang dalam bentuk video, maka videonya sudah ada. Sehingga dalam proses itu kita lebih memudahkan kita untuk penguploadan ke PMM-nya. Ya. Karena ini kalau kita sudah masuk di PMM, maka itu menjadi panduan ya, orang melihat bahwa itu kalau kami validasi itu berarti otomatis itu untuk siap untuk orang menjadi bahan pembelajaran orang lain juga. Kita berbagi kepada orang lain untuk menjadi panduan, rujukan. Karena selama ini juga kita kalau kita mau hendak mencari rujukan, kita pasti carinya di PMM. Dan di situ adalah karya orang lain. Nah, pada saat kesempatan ini, setelah kita sudah pelajari ini, maka kita punya kemampuan, kita membuat sebuah karya, lalu kita bagi kepada orang lain untuk menjadi panduan bagi teman-teman kita yang lain. Dan itu orang akan pakai sebagai rujukannya. Jadi kita sudah komitmen bahwa saya yakin kita punya kemampuan sudah ada. Bagaimana kita mengembangkannya, maka mari kita bersama. Kalau memang ada yang kurang, kita saling melengkapi. Kalau memang ada yang mempunyai kelebihan, mari kita saling berbagi untuk kita sama-sama berproses dalam kebersamaan secara baik. Seperti yang di tatap muka kita selalu sudah sampaikan ya. Di sini kita tidak sedang mencari siapa yang hebat, siapa yang ini, tetapi di sini kita akan belajar bersama, berproses bersama untuk kita punya kemampuan, mengasah kemampuan untuk kita boleh berbagi kepada sesama kita yang berada di luar program ini. Oke, mungkin terkait dengan tanya jawab bukti karya, masih ada kakak-kakak dari pikiran dari kakak-kakak ataukah pas? Pas, kalau dari saya pas. Oke, siap. Yang lain, kalau pas boleh jempol supaya kita boleh melanjutkan yang lain. Oke, pas ya. Oke, berarti sudah jelas terkait dengan bukti karya. Nanti kita akan berproses. Mungkin kita lanjut sedikit, lagi sedikit saja. Ini langkah upload video dengan tautan ya. Ini seperti yang tadi, langkah-langkah berikut untuk menautkan video YouTube. Pastikan video sudah diunggah melalui akun YouTube Anda ya. Terus pastikan video tidak di-setel untuk pribadi. Klik bagikan share pada bagian bawah video dan klik link copy untuk menyalurkan tautan video milik Anda. Jadi ini kalau kita sudah punya, saya yakin kalau YouTube pribadi kita sudah tahu itu bagaimana upload video YouTube-nya. Ini video bukti karya. Jadi fasilitas ini video yang di-setel untuk pribadi ini sudah saya yakin. Untuk kalau video YouTube saya yakin kakak-kakak sudah ada yang sudah punya YouTube dan kemungkinan view-nya juga sudah melampaui bisa punya view-nya sudah mampu. Jadi untuk terkait dengan upload video di YouTube saya yakin ini kakak-kakak sudah punya pengalaman, sudah punya kemampuan lah untuk bagaimana mengupload video YouTube di YouTube pribadinya. Jadi ini terkait dengan upload video yang ada ke dalam YouTube pribadinya. Ini saya rasa kakak-kakak sudah familiar dengan ini ya. Nah, terkadang dalam penguploadan YouTube terkadang munculnya seperti ini ya. Jadi kakak video di style pribadi sehingga video itu pada saat kita upload tidak bisa diputar di bukti karya. Nah ini. Nanti makanya itu yang mohon kita perhatikan untuk pengaturan video di video pribadi kita punya.
Jadi ini kendala video tidak tersedia itu tonton di YouTube dapat terjadi karena terdapat masalah hak cipta. Nah ini hak cipta, maka perlu kita perhatikan kalau kita sertakan dengan lagu-lagu musik ya, kita sertakan misalnya di ataukah terkadang hak cipta itu bukan hanya musik saja, tetapi mungkin covernya apa yang di depannya itu kadang kita ambil saja di YouTube di YouTube online, tapi kita tidak tahu bahwa YouTube yang kita ambil itu adalah karya yang memang mempunyai hak cipta orang lain. Maka pada saat kita mengupload maka terdapat hak cipta di situ. Maka kalau memang video yang di video pribadi kita bisa buka. Video yang kena hak cipta memiliki hak cipta, maka kalau kita upload di Bukti Karya otomatis video itu tidak bisa diputar. Tidak bisa. Jadi YouTube memiliki kebijakan bahwa video yang terkena masalah hak cipta tidak bisa diputar di aplikasi lain selain di YouTube. Jadi cuma di YouTube kita bisa buka. Oleh karena itu, agar video bisa diputar di Bukti Karya, pastikan video yang diunggah ke YouTube tidak melanggar hak cipta. Jadi ini. Jadi hak cipta itu terkadang bukan karena musik saja, tetapi misalnya kita pakai pembukaannya, video pembukaannya macam gaya model-model di pada saat YouTube putar pertama kita ada istilahnya pertama itu kadang itu terkena hak cipta, maka itu mohon kita perhatikan. Walaupun kita mengedit, memasukkan sematkan lagu-lagu atau ke musik ke dalam video, tapi mohon kita perhatikan jangan sampai yang kita sematkan, yang kita sertakan di dalam video kita itu mengandung hak cipta orang lain. Itu yang sangat berbahaya karena video itu tidak akan tidak bisa diputar pada saat kita sematkan di Bukti Karya. Jadi ini untuk mengecek hak cipta di sini itu saya yakin kakak sudah familiar dengan itu. Terus mungkin kakak sebagai informasi ini pelajari materi lebih lanjut dan pertanyaan yang sering ditanyakan melalui link ini bit.ly informasi Bukti Karya. Nanti kalau kakak mungkin pelajari lagi di link ini terkait bit.ly informasi Bukti Karya ini, nanti di sana banyak pertanyaan yang sering ditanyakan seputar di materi Bukti Karya ini. Baik kakak, mungkin hanya ini saja yang sempat kita berbagi bersama pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita proses bersama hari ini, di sore hari ini, agar kakak bisa menjadi bahan referensi untuk berproses. Dan saya sangat mengharapkan bahwa bukti karya yang kakak hasilkan di program ini mempunyai kualitas yang bagus sehingga bisa menjadi bahan referensi untuk peserta yang lain, kakak kita yang lain yang di luar sana yang berada di luar program ini. Mungkin dari saya hanya itu saja kakak-kakak. Terima kasih. Mohon maaf apabila dalam pemaparan pada kesempatan ini masih banyak yang kurang ataukah memang tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan kakak-kakak. Saya secara pribadi menyampaikan permohonan maaf dan terima kasih banyak. Sebelum kita mengakhiri ini, mungkin ada pikiran dari kakak selain dari ini?
Mungkin masih ada pikiran yang lain kakak-kakak? Ataukah pas untuk sesi kali ini? Oke, siap Kak. Baik, kalau memang pas, maka mari kita akhiri sesi kita hari ini dengan doa bersama. Setelah doa bersama, baru kita foto bersama, kakak. Saya mohon kakak tadi, kakak Fandi, kakak Ricky boleh ya kak? Ya, Bapak Fasil. Selamat sore. Siap, kakak Ricky boleh doa? Iya, Bapak Fasil, maaf baru bergabung. Kami baru habis kegiatan itu verifikasi apa Dapodik itu dari HP juga error terus. Saya baru masuk nih Pak Fasil. Halo. Pak Fasil. Siap. Iya, saya juga baru masuk. Maaf Pak Fasil, dari tadi kami ada kegiatan tuh Dapodik punya tuh dan orang dinas. Siap. Kita sudah. Oke, Bendara Bos, proses, lanjut. Doa Ki. Boleh doa ya untuk sesi. Iya, bisa Pak Fasil. Ya. Terima kasih kak. Doa dulu bos. Oke, mari kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Izinkan saya berdoa dengan ajaran Katolik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas bimbingan dan penyertaan-Mu selama kegiatan berlangsung. Sekarang kami sudah selesai kegiatan. Mohon bimbingan supaya kegiatan-kegiatan selanjutnya dapat berjalan dengan lancar. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Kak Ricky. Mari kita sama-sama Pasir. Sebelum kita akhiri ini, mari kita foto bersama kakak-kakak yang kameranya jaringan yang bagus. Mohon on-kan kamera untuk kita sesi foto bersama. Oke, Kakak Andi, Kak Hen boleh jaringan baik tidak Kak Hen? Siap, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih kakak-kakak sekalian atas partisipasi kita sore hari ini dalam ruang sesi tatap maya kita yang ke-18 hari ini ya. Terima kasih dan selamat sore kakak-kakak. Sore Pak Fasil. Jaringan agak error.